Koneksi antar materi pengelolaan program yang berdampak pada murid oleh IKADEK Mustika, SPD, CGP Kota Denpasar, Angkatan Pertama, bertugas di SD Negeri 19 Danginpuri. Hal-hal yang menarik dalam modul 3.1. Hal menarik bagi saya dalam modul ini adalah saya bisa mempelajari dan mempraktikkan tentang bagaimana menyusun dan mengelola program yang berdampak pada murid berdasarkan pemetaan aset yang mempertimbangkan manajemen risiko seperti risiko strategis, risiko keuangan, risiko pemenuhan, dan risiko reputasi sekolah dengan menerapkan tahapan bagja serta MELR seperti monitoring, evaluasi, learning, reporting. Kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid. Dengan memetakan sumber daya atau aset sekolah, maka dapat mempermudah dalam menyusun dan menerapkan program sekolah tepat sasaran yang berdampak kepada murid. Dalam menyusun program sekolah, tentunya menerapkan model bagja dengan memperhatikan manajemen risiko serta MELR, sehingga program yang dihasilkan berdampak pada murid untuk tercapainya merdeka belajar, pembelajaran bermakna, serta profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 3.3 dengan pengelolaan program yang berdampak pada murid dengan modul lainnya. Pertama, kita lihat dari filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Ajar Dewantara. Menurut Ki Ajar Dewantara, bahwa program sekolah yang berdampak pada murid tujuan utamanya adalah terciptanya merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Hal tersebut sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Ajar Dewantara, di mana anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Yang kedua, inquiry apresiatif. Program sekolah yang berdampak pada murid dalam pelaksananya menerapkan inquiry apresiatif bertahapkan bagja. Tahapan-tahapan bagja ini adalah upaya mewujudkan suatu perubahan positif untuk kemajuan sekolah yang selaras dengan visi sekolah. Yang ketiga itu adalah pengelolaan aset sekolah. Program sekolah yang berdampak pada murid diawali dengan selalu berpikir positif dan memanfaatkan potensi aset yang ada, atau asset-based thinking, di sekolah sebagai kekuatan yang harus terus dikembangkan. Kaitan dari semua materi dengan peran saya sebagai guru penggerak, di mana materi-materi yang telah saya pelajari selama pelatihan sebagai calon guru penggerak adalah: pertama, rangkaian dari setiap modul memberikan pengalaman pembelajaran untuk menjadi seorang guru penggerak yang mampu menggerakkan diri sendiri dan komunitas di sekitar untuk menciptakan merdeka belajar demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang kedua, dapat meningkatkan kompetensi saya dalam hal menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, KSE, coaching, mengambil keputusan, dan yang lainnya sampai mampu mengelola program yang berdampak kepada murid. Sekian paparan dari tugas saya. Terima kasih.